Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Rido. Jadi di video ini saya akan membahas tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah suatu proses membagi pasar ke dalam sekelompok pelanggan yang memiliki perilaku yang sama atau memiliki kebutuhan yang serupa. Dasar segmentasi yaitu faktor yang mempengaruhi tuntutan atau respon pelanggan yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu dasar segmentasi. Faktor yang mempengaruhi tuntutan atau respon pelanggan yang berbeda. Pembagian pasar dunia ke daerah geografis. Keuntungan pasar dalam segmen ini lebih dekat satu dengan yang lain dan lebih mudah untuk dikunjungi dalam perjalanan yang sama, serta perbedaan waktu yang kecil atau mungkin tidak ada. Kelemahannya, walaupun berada di wilayah yang sama, tidak menjamin negara tersebut memiliki kesamaan. Contohnya Jepang dan Vietnam. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi tuntunan dari segmentasi yaitu demografis. Karakteristik populasi yang dapat diukur seperti usia, gender, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Contohnya Coca-Cola, Benetton, Swatch, Sony, MTV adalah perusahaan yang target utamanya adalah para remaja. Yang selanjutnya yaitu faktor segmentasi dari psikologis, yaitu contohnya gaya hidup dan kepribadian. Melibatkan pengelompokan orang dalam hal perilaku, nilai, dan gaya hidup. Contohnya, Purchase North Amerika diperuntukkan bagi lelaki usia 40 tahun ke atas, sarjana, dan memiliki pendapatan 200.000 US dollar per tahun. Yang selanjutnya segmentasi psikografik. Bakersfield dan Betis Glover sekian 18 negara, yaitu Strivers, anak muda dengan umur rata-rata 31 tahun yang mengejar kesuksesan dan mencari materi. Yang kedua, achiever, yaitu lebih tua dari Strivers, berlebihan secara materi, mobile, telah menemukan kesuksesan, mementingkan kualitas. Yang ketiga, pressure, yaitu mayoritas wanita, keuangan konstan, adanya tekanan dari keluarga, memiliki masalah kehidupan. Yang keempat yaitu adapters, yaitu usia lanjut, yang hidup dengan menjaga nilai-nilai hidup, dengan tetap terbuka dengan perubahan. Yang selanjutnya tradisional, mereka yang menjaga nilai-nilai sejarah, budaya, dan warisan leluhurnya. Dasar segmentasi. Faktor yang mempengaruhi tuntunan atau respon pelanggan yang berbeda. Fokus kepada apakah seseorang pembeli atau menggunakan suatu produk tertentu, seberapa sering, dan seberapa banyak mereka menggunakan, dapat dibagi menjadi US rates, heavy, medium, light, non-user, dan user. Contohnya yaitu perusahaan Camel Shop menjadikan Cina sebagai target mereka, mengingatkan Cina adalah pengkonsumsi sup tertinggi di dunia. Yang selanjutnya yaitu targeting. Targeting adalah suatu kegiatan dalam mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang sudah teridentifikasi untuk kemudian dipilih satu atau beberapa yang memiliki potensi tertinggi. Kriteria dasar dari targeting yaitu ukuran segmen dan potensi pertumbuhan. Rasio pemakai komputer di AS adalah 1:4, sementara di Cina adalah 1:6.000. Persaingan Kodak versus Fuji. Kemudian targeting dari sesuai dan layak, Pepsi versus Coca-Cola. Strategi pasar sasaran global. Standaris global marketing.
menciptakan bauran pemasaran yang sama bagi para pasar luas yang dari pembeli potensial, distribusi ekstensif, tujuan, volume penjualan yang besar, biaya produksi yang lebih kecil, keuntungan yang lebih besar, atau revian internasional. Concrete Global Marketing menciptakan bauran pemasaran untuk meraih atau segmen di pasar global, pasar lebih fokus, kemudian difference global marketing, 2 atau lebih segmen market dengan bauran pemasaran yang berbeda. Positioning produk global, penanaman suatu produk di benak konsumen. Yang pertama, pendekatan dalam position global yaitu high touch positioning. High touch positioning. High touch positioning, produk yang dibeli berdasarkan fitur konkret. Suatu produk, para pembeli biasanya membutuhkan informasi teknis, misalnya komputer, video, stereo, dan mobil. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.